ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಂಗನ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಈ ವಾದಶಿಕ್ಷೆ ಅವರು. Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Mungkin kalian sepakat jika kita telah banyak mendengar tentang aturan aneh atau tidak masuk akal dalam kabinet pemerintahan ya. Tapi di negeri satu ini aturannya sungguh tidak manusiawi. Bagaimana tidak? Pasalnya, mereka menerapkan sistem kasta di mana orang miskin harus menerima takdirnya untuk tidak dimanusiawikan. Film ini berjudul Paton Patam No Tandu yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada abad ke-19 di India. Dibintangi oleh C.G. Wilson dengan cerita yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Vinayan dan dirilis pada tahun 2022. Paton Patam No Tandu mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pria yang berjuluk sebagai pemimpin kasta bawah India Selatan yang segenap jiwa raga berjuang demi membawa perubahan bagi kaum miskin, di mana saat itu pajak atau upeti aneh berlaku bagi para pria kasta bawah apabila menumbuhkan kumisnya dan upeti susu bagi para wanitanya yang berani menutup bagian dada. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Senja itu pada abad ke-19, Aratupula Velayuda Cekavar muda dari Kaliseril tiba di kantor pusat perusahaan India Timur di Tranvakor untuk meminta izin kepada sang tuan Kaimal guna keperluan mengekspor kapulaga. Hingga malam menjelang, Velayuda tak kunjung diizinkan masuk sebab di dalam mereka tengah menjamu para tamu tentara Inggris. Ketika bangsawan baik lainnya datang bernama Peskar, bersamanya Velayuda bisa masuk menemui Kaimal. Selain menyaksikan pemandangan tak mengenakan bagaimana gadis kasta bawah diperlakukan semau penguasa, di sana Velayuda juga menyaksikan adu gulat para budak yang dijadikan bahan taruhan oleh perwira Inggris bersama beberapa bangsawan dan tamu-tamu lainnya. Ketika pemenang dipaksa oleh petugas untuk membunuh yang kalah, Velayuda menghentikannya dan sontak memancing reaksi perlawanan dari para pasukan. Perkelahian pun tak terelakkan. Beruntung Velayuda berhasil melarikan diri dari peristiwa menegangkan itu. Pada pertengahan abad ke-19, Maharaja Tranvakor memanggil Velayuda yang terkenal akan kegigihannya sebagai pemimpin kasta bawah ke pengadilan istana untuk meminta bantuannya dalam menemukan dan menangkap pencuri dari Kayam Kulam bernama Kochuni yang mencuri ornamen batu suci dewa dari kuil Padmanabha Swami. Tentu saja hal itu membuat para petinggi istana kaget. Pasalnya, meminta bantuan dari kaum kasta bawah merupakan sebuah penghinaan bagi kasta atas. Para menteri dan gubernur menghalangi Maharaja supaya membatalkan niatnya untuk mengikut sertakan Velayuda dalam tugas itu. Sebab Velayuda Cekavar adalah kasta bawah Elava. Bagaimanapun Velayuda tahu diri dan tahu posisi. Tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Maharaja sedikit pun, ia menolak dengan baik perintah itu. Aku akan selalu siap untukmu, Yang Mulia, tapi mohon jangan berikan tugas ini kepadaku ketika seluruh dewan melawanku, ucap Velayuda yang disusul dengan pamit undur dirinya. Akhirnya, tugas tersebut pun diserahkan kembali kepada Pacu Panikar, Panglima tertinggi tentara Tranvakor. Sementara itu di tempat lain, pasangan suami istri kasta bawah tengah mendapat hukuman cambuk sebanyak 108 kali dengan posisi tangan mereka digantung terikat ke atas. Itulah hukuman yang diberikan apabila kaum kasta bawah melanggar aturan kerajaan.
di mana bagi para pria yang tak membayar upeti kumis, mereka dilarang menumbuhkan kumis. Sementara bagi wanita yang tak membayar upeti susu, dilarang menutupi bagian dadanya. Dan demikianlah aturan nyeleneh di negeri tersebut pada pertengahan abad ke-19. Bahkan bagi wanita yang melanggar, bagian dada mereka akan dipotong atau malah kepala mereka yang dipenggal. Di waktu yang sama, di sebuah pasar, para wanita kasta bawah berbondong-bondong menyerukan keinginan untuk melindungi martabat mereka. Ya, para wanita itu ingin aturan upeti susu dihapuskan dan dibiarkan menutup bagian dada mereka. Akan tetapi, hal tersebut memicu pertikaian antara wakil panglima tentara Tranvakor Padavidan Nambi beserta pasukannya dengan para wanita-wanita kasta bawah. Nambi memerintah mereka melepas penutup dada apabila tak sanggup membayar upeti susu. Namun para wanita itu berontak dan kekacauanlah yang tercipta. Nangeli, gadis yang dikenal sebagai pencetus pemberontakan upeti susu itu pun menghadapi Nambi. Namun bagaimanapun Nangeli tetap wanita yang tak mampu melawan kuasa pria. Nambi berhasil melucuti penutup dada Nangeli dan hendak memenggal kepala gadis itu, tapi beruntung Velayuda tiba tepat waktu. Kain penutup kembali diserahkannya pada Nangeli dan selanjutnya pertikaian yang terjadi adalah antara Nambi bersama Velayuda. Nambi kalah telak dari Velayuda dan dikirimnya kembali ke istana sang wakil panglima yang sudah tak berdaya itu. "Aku pasti akan membalas dendam," sumpah Nambi. Pencarian Kocuni kembali dilakukan, namun sayangnya Kocuni berhasil lolos dan justru menyerang sang panglima Pacu Panikar bersama anak buahnya. Melihat situasi makin tak kondusif, Maharaja mengumumkan hadiah 100 koin emas kepada siapapun yang memberikan informasi tentang Kocuni. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Kocuni si pencuri ternyata menyembunyikan peti yang berisi perhiasan di timbunan tanah di bawah pohon yang ada di halaman istana. Ia berencana untuk mengambilnya kembali saat perayaan pernikahan pangeran. Velayuda telah membangun Candi Siwa untuk masyarakat kasta bawah. Tapi hal itu ditentang oleh para menteri istana sebab kasta bawah dilarang menyembah berhala. Akibatnya, Velayuda dijebloskan ke penjara bawah tanah dan hal itu dimanfaatkan oleh Nambi untuk membalas dendam. Nambi dan Kaimal berniat meracun Velayuda sampai mati. Tapi Inspektur Kanan Kurup, putra mantan panglima tertinggi yang sejak awal bersimpati pada Velayuda, datang menyelamatkannya. Kanan berpesan supaya Velayuda tidak menerima apapun yang diberikan oleh para sipir istana. Maharatu yang mengetahui tentang penangkapan Velayuda mengeluarkan perintah untuk membebaskannya. Sang ratu kemudian menemuinya dan meminta bantuan Velayuda untuk mengambil kembali ornamen yang dicuri dan menangkap Kocuni. Tibalah malam pernikahan sang pangeran. Kocuni dan kawanannya datang untuk mengambil peti yang dulu disembunyikannya. Kanan memergokinya lalu berusaha menangkap Kocuni. Namun loyalitas Kanan goyah ketika Kocuni menawarkan setengah dari harga jual ornamen kepadanya. Tergiur dengan tawaran itu, Kanan pun membebaskan Kocuni. Beberapa hari kemudian, Kanan membawa seorang eksportir gading dan barang antik dari Inggris kepada Kocuni di sebuah tempat rahasia. Mereka hendak melakukan transaksi jual beli barang curian istana itu. Namun tak disangka, Velayuda berhasil melacak keberadaan Kocuni berkat info dari salah satu gundik si pencuri.
Kedatangan Velayuda yang diketahui oleh Kanan membuatnya melarikan diri bersama sang eksportir. Sementara Kocuni dan komplotannya terciduk oleh Velayuda. Pertarungan antara Velayuda dan Kocuni berakhir dengan si pencuri diseret paksa oleh sang pahlawan ke istana. Atas kejahatan yang dilakukan, Kocuni pun dijebloskan ke dalam penjara. Berkat keberhasilannya, Maharaja memberikan hadiah Vira Sringgala dan 1008 koin emas. Tapi jajaran petinggi istana yang memendam kedengkian terhadap Velayuda menasihati Maharaja untuk tidak memberikan secara langsung hadiah itu, mengingat berlaku hukum kaum kasta tak dapat disentuh oleh kaum bawah. Velayuda sendiri tak menerima hadiah tersebut sebab dirinya tulus melakukan kebajikan bagi yang mulia. Sebagai gantinya, untuk menghormati Velayuda, Maharaja memberinya gelar Paniker, dan sejak saat itu Velayuda dikenal sebagai Aratupula Velayuda Paniker. Kanan menemui Kocuni di penjara. Kembali mereka merencanakan niat jahat, yang kali ini Kocuni menawarkan koin emas curian sebagai imbalan jika Kanan sedia membunuh Velayuda. Sementara itu, ketidakadilan terhadap kasta bawah masih terus berlanjut. Apabila wanita mengenakan pakaian yang menutupi mata kakinya, mereka akan dipukuli dengan tongkat besi panas. Para bangsawan juga memotong hidung para wanita kasta bawah yang memakai cincin hidung dan memotong bagian dada mereka yang ditutupi. Diskriminasi itu membuat para kaum kasta bawah gusar dan mengeluh pada Velayuda. Sebagai bentuk protesnya, Velayuda selaku Paniker mengumumkan kepada semua wanita untuk menutup dada mereka, memakai dhoti panjang dan cincin hidung dalam ritual putan esok. Velayuda telah menyediakan pakaian dan cincin hidung untuk semua wanita di kaumnya. Saat ritual berlangsung, Kaimal dan Nambi datang bersama bala tentaranya, memulai kerusuhan, memukuli semua orang, hingga membunuh Perumal, kakek Velayuda. Kontan amarah Velayuda memuncak dan dibunuhlah Nambi sebagai pembalasan. Tapi dari semak-semak, seseorang dengan senpinya menembak Velayuda yang mengenai lengan pria itu. Dialah Inspektur Kanan dan Bava, anak buah Kocuni. Keduanya melarikan diri dengan menunggang satu kuda dan Velayuda mengejar mereka. Sebuah dahan pohon dipatahkan dan dilemparkan ke arah mereka hingga keduanya terjatuh. Sialnya, Bava tertangkap, sementara Kanan meloloskan diri, meski akhirnya Velayuda berhasil melukai Kanan yang melompat ke sungai dengan bidikan senpi. Pengadilan Kisruh. Para petinggi istana menumpukan semua kesalahan pada Velayuda yang telah membunuh Nambi. Kaimal dan yang lain menghasut Maharaja untuk menjatuhkan hukmat bagi Velayuda. Namun, Maharaja yang bijak tak begitu saja menelan masukan dari anggotanya. Kebetulan, saat itu Velayuda menghadap Maharaja dan menghadirkan saksi kunci atas pengkhianatan yang terjadi di dalam istana. Dialah Bava. Di sana Bava mengaku bahwa Nambi dan Gubernur Chandrupillai membocorkan info tentang Velayuda yang saat itu hendak datang ke Kayamkulam untuk menangkap Kocuni. Ia juga mengatakan bahwa Nambi dan Pillai menerima suap sebesar 10.000 koin emas untuk informasi itu dari Kocuni. Atas pengakuan itu, Bava dipenjara, Velayuda dibebaskan dari hukmat karena terbukti Nambi yang menyerang lebih dulu dan membunuh Perumal, kakek Velayuda. Sementara Chandrupillai dijatuhi hukmat atas pengkhianatannya. Namun saat itu sidang ditunda sebab Maharaja hendak mengadakan puja Padmanabha. Malam harinya, para petinggi istana yang terindikasi sebagai pengkhianat merencanakan sesuatu jahat untuk menggagalkan aksi Velayuda mengungkap kebenaran.
Mereka menggunakan pengkhianat di kasta bawah guna mengamati gerak-gerik Velayuda. Dialah Kandapan, pembantu Velayuda. Sementara itu Velayuda dan pengikutnya pergi ke Sertala setelah kremasi kakeknya. Di sana pemasangan berhala di kuil berlangsung. Setelah itu Velayuda hendak pergi ke Anantapuri. Beskar yang pernah ditemuinya di kantor pusat perusahaan India Timur Trivakor menemui Velayuda. Ternyata Beskar adalah adik Maharatu. Ia menyampaikan pesan kakaknya supaya Velayuda waspada terhadap siapapun, sebab kejahatan tengah mengintainya. Malam itu semua telah siap. Velayuda memutuskan untuk menaiki perahu ke Anantapuri guna menghindari bahaya. Namun ia tak sadar bahwa Kandapan telah membubuhkan obat bius ke dalam kelapa muda yang dikonsumsinya sebelum berangkat. Hal yang sama diulangi oleh Kandapan ke semua kelapa muda yang akan diminum para pengikut Velayuda. Di waktu yang sama, di penjara istana, Kaimal telah mengeksekusi Bava dengan bantuan Rudran, orang kepercayaan Maharaja. Rombongan perahu mulai mengantuk selama perjalanan. Saat itulah Kaimal dan pasukannya menyerang Velayuda. Terjadilah pertumpahan darah di atas air itu. Seseorang jatuh menimpa Velayuda dan menyadarkannya. Pertarungan berdarah pun pecah. Velayuda yang bertarung melawan Kaimal ditikam dari belakang oleh Kanan yang muncul tiba-tiba. Tapi akhirnya Velayuda berhasil membunuh Kaimal dan Kanan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir di atas perahunya. Berita duka itu pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kasta bawah kini telah kehilangan pahlawannya. Semua berduka, sedangkan ketidakadilan makin merajalela. Nangeli diikat dan dicambuk sebab menutup dadanya. Lebih baik aku mati daripada aku harus tunduk dengan peraturan tak manusiawi, ucap Nangeli. Tapi sang ayah berusaha menyelamatkan putrinya. Tak tega melihat ayahnya menerima hukuman, akhirnya Nangeli pun setuju melepas penutup dadanya dan membayar upeti susu. Sebagai protes atas ketidakadilan itu, dengan celurit yang disimpannya di balik punggung, di depan banyak orang, Nangeli memotong bagian dada yang selama ini berusaha ditutupinya dan dengan murka, ia mempersembahkan daging segarnya itu di hadapan para penguasa laknat. Semua histeris melihat pemandangan mengerikan itu. Nangeli pun tewas karena kehabisan darah. Sejak terbunuhnya Velayuda, penguasa makin bertingkah dan kasta bawah telah kehilangan sosok pahlawannya. Kerusuhan pecah saat kasta bawah hendak membawa mayat Nangeli ke hadapan Maharaja yang dihalangi oleh para petinggi istana. Untuk menghilangkan jejak, petinggi-petinggi itu membakar jasad Nangeli. Cirukandan, kekasih Nangeli, melompat ke dalam kobaran api karena patah hati. Kematian Velayuda dan Nangeli menimbulkan amarah yang luar biasa pada kasta bawah. Mereka menyerang bangsawan dan para penguasa. Lapak dan pasar dihancurkan. Santero wilayah porak-poranda. Berita kisruh itu pun akhirnya terdengar di telinga Maharaja, dan untuk menyelamatkan Travangkor dari amukan warga, Maharaja menghapus pajak yang tidak adil itu secara permanen dan memberikan hak kepada wanita untuk menutupi tubuh bagian atas mereka. Dan film pun selesai.